Haleluya, Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu Advent pertama tanggal 27 November 2022. Sudahkah kita saling memberi senyuman dan sapaan kepada saudara-saudara kita, saudara? Dan mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pengharapan kita sudah dekat. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari kitab Yesaya 2 ayat 1 sampai dengan 5. Bacaan kedua Roma 13 ayat 11 sampai dengan 14a, dan Injil Matius 24 ayat 37 sampai dengan 44. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini saudara, kita semua memasuki minggu Advent pertama, saudara. Minggu penuh pengharapan, di mana minggu menantikan kedatangan Kristus Tuhan kita Sang Raja. Disampaikan beberapa hari terakhir ini, di mana adanya tanda-tanda menjelang kedatangan Kristus. Dapat kita lihat yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus dalam renungan beberapa hari yang lalu. Tanda-tanda seperti bencana, gempa bumi, kelaparan, sakit, sampah, dan lain-lain sebagainya. Dalam bacaan pertama hari ini, saudara, disampaikan firman Allah kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Yesaya 2 ayat 1 dan 2. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Yesaya 2 ayat 4. Hari ini Allah mengingatkan dan menyadarkan kepada kita. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Yesaya 2 ayat 5. Saudaraku yang terkasih, sadarkah kita selama ini, saudara, kita berjalan dalam kegelapan. Kita hidup di dalam kebencian, keserakahan, egois, dendam, hawa nafsu, segala kejahatan. Sadarkah saudara, hidup kita dalam lumpur dosa? Kita hidup di dalam kegelapan, membuat kita kehilangan kasih. Karena kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Roma 13 ayat 10. Saudaraku, selama ini saudara kita tidur, saudara. Hidup dalam mimpi kenikmatan duniawi. Kita tak lagi melihat terang kebenaran lagi. Maka saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus menegaskan kepada kita semua pada bacaan kedua hari ini. Saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Roma 13 ayat 11. Diingatkan pula saudara, sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata perang. Roma 13 ayat 12. Saudaraku yang terkasih, janganlah sejarah seperti pada zaman Nabi Nuh terulang lagi, saudara. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera,
dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Matius 24 ayat 38 dan 39. Janganlah saat kedatangan Kristus kelak ia tak mendapati iman dari kita, saudara. Seperti yang Yesus Kristus sendiri katakan, Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Lukas 18 ayat 8. Yesus Tuhan Sang Junjungan kita begitu mengasihi kita yang tak mau melihat kita lenyap karena dosa, saudara. Kasihnya yang begitu besar ingin kita semua selamat. Maka pesannya kepada setiap dari kita hari ini, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 24 ayat 42. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Matius 24 ayat 24. Saudaraku yang terkasih, Yesus minta saudara agar menantikan kedatangan Allah dengan berjaga-jaga, saudara. Harus waspada dan siap sedia untuk menyambut datangnya kapanpun dan dalam situasi apa saja. Ia akan selalu datang, saudara. Kedatangannya dinantikan dalam pengharapan dengan berjaga dan waspada. Itulah Advent orang beriman. Advent kita, saudara. Kita mau menantikan kedatangan Allah dengan berjaga-jaga, dengan waspada dan siap sedia untuk menyambut kedatangannya. Mengapa kita menantikannya dalam pengharapan? Karena saudaraku, Yesus adalah pembawa keselamatan, pembawa damai, pembawa kepenuhan, pembawa penyembuhan luka-luka. Karena ia adalah Emmanuel, Allah beserta kita. Ia datang setiap saat, kapan saja, saudara. Di saat yang tak terduga. Setiap saat berarti ketika kita hidup demi Kristus, saudaraku yang terkasih. Ketika kita percaya kepadanya, ketika kita terbuka menyambutnya, ketika hidup kita selalu terarah kepadanya, dan ketika kita dengan kesadaran penuh menyiapkan datangnya Raja kita. Kita berjaga-jaga penuh pengharapan karena kita pun tak tahu saatnya Tuhan datang, saudara. Advent menjadi sangat istimewa bagi kita karena kita menantikannya dalam pengharapan. Dan ketika kita memiliki pengharapan, saudaraku, kita tidak pernah akan dikecewakan. Dalam minggu Advent ini, inilah merupakan pengharapan bagi kita yang percaya. Karena kita yang merindukan damai sejahtera, kasih dan kerajaan sorga yang merupakan harapan kita sudah dekat. Sangat dekat di hati kita, saudara. Mari melalui perenungan dalam masa Advent ini, masa Advent yang pertama, kita mau sungguh-sungguh menantikan pengharapan itu dengan tindakan nyata. Kita mau bangkit dari tidur kita, saudara. Kita mau kembali mengejar hidup dalam terang Yesus. Kasih kita yang hilang, saudara, kita usahakan raih kembali dengan mau meninggalkan kehidupan kita yang lama dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Dengan mau saling mengampuni, saling mengasihi, dan terus berdoa mendekatkan diri kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus datanglah
Datanglah ya Yesus, kami rindu dengan penuh pengharapan. Biarlah kami dimampukan melepaskan kehidupan kegelapan kami dan mengenakan perlengkapan senjata terang berkat bimbingan dan pimpinan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat memasuki Minggu Advent pertama. Mari kita persiapkan hati kita bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Aleichem.